Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak sekalian? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sehat kan? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk mengenai bahasan tentang profil pelajar Pancasila. Sebelum kita masuk bahasan, mari kita awali dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk itu, kepada siswa sekalian, di atas instruksi ketua kelas, mari pimpin untuk baca doa untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan ketua kelasnya. Ketua kelasnya mana? Henry, Pak. Henry, Pak. Ayo Henry. Nah, Oke, baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita untuk berdoa. Ista'id. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. nah, terima kasih kepada ketua kelas. Oke, baiklah. Karena pagi ini masih semangat dengan materi kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada tempo semangat, dah, Pak. Semangatnya nanti. Dah. Ada anggota kita yang tidak hadir pada hari ini? Ada yang tidak hadir? Di absen dulu ya? Pak. Alzudi, kemana dia orangnya? Ada Pak yang tidak hadir Pak. Siapa? Azuldi Pak. Azuldi. Itu kakaknya nikah, Pak. Oh. Kakaknya nikah Pak, ya. Tidak ada undangannya? Nggak Ada, ada Pak. Tidak ada undangannya? Enggak ada, Pak. Seharusnya diundang itu. Takut Ya, habis sambalnya, Pak. Iya Pak, takut habis sambalnya Pak. Oke, setiap PBM nanti kita akan ke sana sama-sama. Ya, Oke Pak. Baik, sebelumnya untuk masuk materi mengenai P5, apa ada di antara kita sekalian atau Ananda sekalian yang tahu apa yang bisa kita lakukan ketika apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan penguatan profil Pancasila yang ada di sekolah kita ini? Kira-kira apa yang bisa dari sikot yang ini? Ada yang tahu? Si Ulfa gimana? Bagaimana pandangannya sebelum kita masuk materi? Apa yang bisa kita lakukan menjelang kita masuk materi? Ulfa ada orangnya? Tidur ya? Pak. Cabut. Wah, ini kasus ini bahaya ini untuk kedepannya. Bagaimana generasi bangsa selanjutnya kalau cabut-cabut gitu? Cabut, Pak. Pergi ke kantin, Pak. Makan dia, Pak. Uang jajannya banyak, Pak. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Dah. Asam lambung, Pak. Asam lambung. Ya, ini materi kita sekarang mengenai pengolahan sampah menjadi
bahan yang berguna sehingga bisa kita manfaatkan. Sebelum masuk bahasan kita, apa penyebab terjadinya permasalahan sampah ini? Ada Anda yang tahu? Sampah ini apa penyebabnya? Penyebab sampah itu ada. Kenapa itu? Sebabkan kenapa? Sampahnya menumpuk. Banyaknya pohon, Pak. Untuk Banyaknya bersekolah. pohon misalnya. Bagus, banyak pohon. Apa lagi? Apalagi? Teman-teman buang sampah di laci, Pak. Di Buang banda, sampah di Pak. laci. Oh. Iya, di Itu banda. permasalahan itu. Yang lainnya, permasalahannya bisa kita tanggapi di sana. Apa itu? Padatnya penduduk, Pak, karena banyak Padatnya buang penduduk. sampah. Padatnya penduduk sehingga banyaknya terjadi sampah. Nah, Sekarang makanan-makanan banyak yang menggunakan plastik-plastik, Pak. banyak menggunakan plastik. Pintar ya. Abdullah semakin pintar saja ya. Iya, Pak. Nah, salah satu sumber permasalahannya itu letaknya itu kurangnya sosialisasi dan dukungan pemerintah mengenai pengelolaan dan pengelolaan sampah. Ini salah satu penyebab. Kemudian lahan TPA semakin menyempit. TPA itu tempat penampungan alternatif, bukan tempat didikan untuk belajar ya. Tempat penampungan alternatif mengenai sampah. Kemudian lahannya TPA dan pusat sampahnya relatif jauh. Mungkin pembuangannya jauh sehingga kendalanya sampah itu tidak terkoordinir. Selanjutnya, fasilitas pengangkutan. Mungkin pengangkutan sampah itu tidak memadai karena banyaknya lokasi, sehingga sampah itu tidak bisa dikondisikan dalam satu tempat. Nah, ini teknologi pengolahan sampah tidak optimal. Sampai tidak semua lingkungan memiliki lokasi penampungan sampah. Kemudian, minimnya edukasi dan manajemen diri yang baik mengenai pengelolaan sampah. Ada pertanyaan di sini? Ada yang mau tanya? Ada pertanyaan? Enggak, Rustam Pak. mau nanya? Biasanya Rustam ini rajin nanya nih. Nah, kita lanjut lagi. Sampah. Apa itu sampah? Sampah adalah barang yang setiap hari diproduksi oleh manusia dan jumlahnya bertambah dari hari ke hari karena sesuai dengan kebutuhan manusia yang cenderung semakin meningkat. Karena populasi manusia itu makin banyak, jadi sampahnya pun juga makin banyak. Nah, karena manusianya meningkat, sampahnya makin banyak, kalau tidak dikelola atau tidak ditanggulangi akan menjadi permasalahan yang bisa melilit manusia itu sendiri. Kemudian kita masuk mengenai jenis-jenis sampah. Nih, ada yang tahu berapa buah jenis sampah? Ada yang tahu? 3. Ilham mana? Berapa buah jenis sampah? Organik dan non-organik. Organik dan organik. Bagus. Yang lain masih ada? Ada 2, Pak. Ada 2. Oke. Organik dan non-organik. Yang lain masih ada? Ada, Pak. Ada. Berapa jumlah jenis sampah? Berapa jumlahnya? Pertama, sampah yang busuk, Pak. Kemudian Sampah yang busuk. bau. Sampah yang busuk. Nah, itu berasal daripada sisa pencernaan manusia. Setelah dicerna, itu kan busuk itu. Di makanan, bisa juga sampah dari alam. Sampah yang berasal dari alam dan mengalami proses daur ulang secara alamiah. Contohnya pohonan, kemudian ada juga sampah dari konsumsi makanan kita sendiri. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Saiful mana? Saiful ada? Ada, Keluar. Pak. Ada. Dari sampah yang macam ini, apa yang bisa kita tanggulangi? Sampah konsumsi, Pak. Apa?
Sampah konsumsi. Terus akan kita apakan itu? Kumpulan, Pak. Bisa kan? Salah satunya kita satukan, kemudian kita tanggulangi. Kemudian jenis sampah berdasarkan sumbernya. Ini berasal sumber sampah itu ada sampah nuklir. Yang nuklir itu berasal dari limbah. Kemudian ada juga sampah yang berasal dari industri. Ya, industri itu limbah cair maupun padat yang merupakan sisa dari kegiatan produksi. Kemudian ada juga sampah rumah tangga. Ini bahaya ini. Sisanya kalau tidak ditanggulangi juga bahaya. Kemudian kita masuk lagi mengenai jenis sampah berdasarkan sifat. Kalau kita kategorikan berdasarkan sifatnya, sampah itu ada sampah organik. Organik itu sampah yang bisa kita jadikan pupuk. Ada sampah non-organik. Ada sampah B3. Sampah jenis ini biasanya merupakan sisa dari pengolahan bahan kimia yang berbahaya. Ada yang mau nanya lagi mengenai sampah dan pengelolaannya nanti? Apa? Apa? Sampah dari contoh yang dari industri tadi apa, Pak? Industri. Iya, Pak. Berarti itu dari pabrik. Kalau dari pabrik itu berarti pengolahan sesuatu yang berasal dari pabrik. Biasanya Apanya tuh, kalau Pak? sampah yang seperti itu limbah pabrik. Oh, Yang nantinya apabila tidak ditanggulangi, sampahnya akan menyebar sehingga merusak kehidupan dan ekosistem kehidupan. Oh, berbentuk cairan ya, Pak? Bisa berbentuk cairan, bisa dengan bentuk limbah. Oke, Pak. Oke, sekarang kita masuk lagi mengenai ini sampah cair, kemudian bahayanya, kemudian sampah padat. Nah, ini harus ditanggulangi. Sehingga kalau sampah ini tidak ditanggulangi, ini imbasnya kepada manusia itu sendiri. Kemudian kita masuk mengenai pengelolaannya lagi. Nah, di sini kita masuk mengenai pengolahan. Saiful mana? Sampah itu bisa kita olah bagaimana? Nah, ini ada cara mengurangi sampah itu dengan cara mengurangi konsumsinya. Ada dengan cara memakai kembali. Kemudian ada dengan cara mendaur ulang. Ada dengan cara mengganti. Ada sampah itu sekali pakai langsung buang. Biasanya itu diganti supaya untuk mengurangi sampahnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Elvira mana? Dari tadi tidak ada kedengaran suaranya. Hadir, Ya, Pak. Kak, mau tanya, Hadir. Kak. Hadir. Yulia? Yulia mana? Nah, ini. Ada Pak hadir, Pak. Kita masuk mengenai pengolahan. Di sini cara pembuatan ekobrik. Maksudnya di sini pemanfaatan sampah plastik ramah lingkungan yang dijadikan sebagai barang berguna seperti kursi atau meja. Kursi atau meja. Di sini juga ada juga yang memanfaatkan yang lain seperti ban bekas yang diolah menjadi meja atau kursi. Ban bekas mobil yang besar itu dimodifikasi menjadi meja atau kursi. Di sini kita lebih cenderung kepada botol minuman yang sering kita gunakan. Bagaimana cara memanfaatkannya? Cara membuatnya, yang pertama itu disiapkan sampah plastik, kemudian digunting kecil, kemudian dikumpulkan kembali, disiapkan botol plastiknya, dimasukkan, kemudian dipadatkan dengan kayu,
dipadatkan plastiknya ke dalam botol, dimasukkan ke dalam botol dan dipadatkan sehingga tidak ada rongga lagi. Sehingga menjadi hasilnya begini. Bisa seperti ini, bisa juga seperti bangku atau meja sehingga bisa kita pergunakan. Ini teori yang ini berasal dari ini. Aerobik itu merupakan istilah yang digunakan untuk memakai hasil pengolahan sampah plastik yang dijadikan sebuah bata. Ini namanya sebutan untuk bata yang ramah lingkungan, berbeda dengan bata yang pada umumnya. Aerobik ini juga dibuat menggunakan bahan botol plastik yang berisi sisa-sisa plastik yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, ada yang mau ditanyakan mengenai bahasan yang sini? Yulia mau tanya? Mau tanya Pak, Ya, silahkan. tentang pengolahan sampah Pak. Kita Ah. lihat di jalan-jalan kan ada orang yang mengangkut sampah dari pinggir jalan diantarkan ke TPA Pak. Iya, Jadi sampah pada umumnya dibuang Pak, tidak didaur ulang. Bagaimana itu Pak? makanya tadi di awal-awal sudah Bapak jelaskan bahwasanya sampah itu tidak terkoordinir dengan, tidak dikondisikan dan dikondisikan oleh pemerintahan sehingga untuk pengolahannya tidak akurat itu. Sebenarnya kalau kita jeli, banyak pengusaha sukses yang berasal dari sampah. Bahkan penghasilan beliau, mereka itu melebihi penghasilan orang-orang yang bekerja atau berusaha di kantoran. Jadi jangan kita anggap remeh. Banyak itu yang berhasil dengan sisa-sisa botol itu sehingga dia menjadi pengusaha uang yang berjutaan, maka jangan kita remehkan. Makanya kalau sekarang kita hemat, sampah-sampah yang seperti itu bisa kita daur ulang menjadi suatu barang yang bisa kita manfaatkan. Ada lagi yang bisa ditanyakan? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Kemudian Pak, ini berarti perincian. sampahnya harus dicuci, Pak. Iya, ini dia bahan-bahannya dan cara pelaksanaan secara rinci. Botol plastik, sampahnya sudah kamu kumpulkan. Kemudian ada tombak bambunya, ada lanjutnya dicuci, dimasukkan plastiknya. Ini cara pengolahannya secara detailnya, sehingga dia bisa kita gunakan menjadi sebuah benda yang bermanfaat untuk kita. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, Bapak kira mungkin cuman sekian begini dulu. Sampai di sini dulu pelajaran kita yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan untuk kesempatan selanjutnya akan kita bahas lagi bagaimana pengolahan lebih lanjutnya sehingga bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Ada yang bertanya sebelum kita akhiri? Tidak ada? Kalau tidak ada yang mau bertanya, Bapak kira untuk bahasan mengenai pengolahan sampah yang sering kita jumpai ini kita sudah paham. Tinggal pada pertemuan selanjutnya bagaimana kita pengolahan lebih lanjut lagi. Untuk itu, sebagai kesimpulan materi kita pada hari ini, sesuatu yang ada di lingkungan kita itu bisa kita pergunakan, kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan takaran ilmu yang kita miliki, sehingga dia menjadi yang bermanfaat. Demikian saja. Untuk tugas selanjutnya, nanti akan Bapak konsultasikan dulu kepada pihak sekolah bagaimana langkah ke depannya mengenai materi yang selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup saja dengan yang pertama, kita ucapkan Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.